Halo semuanya, kita coba lagi di sesi kita yang ke-28. Belakangan ini dunia sering dilanda bencana. Salah satu bencana yang besar yang kita tahu nih baru-baru ini adalah gempa bumi di Turki. Itu lebih dari 20.000 orang tewas loh, banyak sekali ya. Bencana tersebut tentunya menambah beban penderitaan manusia yang belum juga lepas dari pandemi COVID-19. Namun sejalan dengan itu, semakin banyak manusia dermawan yang ingin membantu sesama mereka. Persoalannya, bencana bisa terjadi dimanapun di pelosok bumi ini, sedangkan para dermawan yang membantu itu tinggalnya di pelosok bumi yang lain. Dengan kata lain, dibutuhkan pihak ketiga yang membantu penggalangan bantuan untuk kemudian disampaikan kepada mereka yang membutuhkan. Di Indonesia sendiri sudah banyak lembaga yang membantu menggalang bantuan. Dan salah satu lembaga yang melakukannya dengan memanfaatkan teknologi digital adalah kitabisa.com. Untuk menjawab keinginan kita, bagaimana kitabisa.com menggalang bantuan secara digital, telah hadir bersama kita Mas Al-Fatih Timur, co-founder dan CEO kitabisa.com atau biasa kita panggil dengan Mas Timi. Mari kita sebut bersama narasumber kita. Terima kasih Mas Timi sudah berkenan hadir bersama kita. Bagi Bapak, Ibu, teman-teman semua yang mengikuti sesi secara live dan memiliki pertanyaan, tolong gunakan fitur chat di Zoom atau fitur komen di YouTube. Selagi ada waktu, kami coba sampaikan pertanyaan-pertanyaan Bapak, Ibu, teman-teman semua. Silakan Pak Roy untuk memulai. Terima kasih Pak Budi. Apa kabar Mas Timi? Salam kenal dari saya. Pak Roy, Pak Budi, makasih kesempatannya. Terima kasih sama-sama. Kami senang nih bisa mengajak Mas Timi berbincang-bincang pada Sabtu ini, dan perbincangan kami nggak panjang Mas, hanya 1 jam supaya semua orang bisa tetap menggunakan waktu hari Sabtunya untuk keluarga atau untuk kegiatan yang lain. Nah Mas, bisakah Mas Timi jelaskan motivasi di balik pendirian atau pembentukan kitabisa.com? Mengapa Mas Timi memilih platform online ini? Ya, mungkin ada beberapa trigger Pak ya, ada beberapa hal yang akhirnya membuat kami membuat Kitabisa. Yang pertama adalah waktu di kampus dulu ikut BEM, dan biasalah anak BEM salah satu hobinya adalah berkegiatan sosial, dan kalau kegiatan sosial butuh dana, jadi udah biasa danus ya Pak ya, istilahnya danus gitu. Nah kalau danus itu kan sebenarnya tidak mudah ya, harus jualan atau ngecrek di Margonda kalau di Depok gitu ya, atau di UI, dan orang ya kalau mahasiswa suka pakai alma mater gitu kan, kadang orang belum tentu percaya ini bener nggak sih untuk apa dan lain. Jadi saya punya memori bahwa danus itu atau fundraising bukan hal yang mudah, so itu problem lah gitu ya. Nah kemudian saya lulus kuliah, saya join kerja bersama mungkin sahabatnya Pak Roy dan Pak Budi juga di rumah perubahan Pak, di Pak Renal. Jadi saya kerja jadi asisten beliau 2,5 tahun, dan di sana beliau kan lagi banyak waktu itu mengeksplor social entrepreneurship ya, jadi social enterprise gitu. Dan itu banyak tokoh-tokoh datang ke rumah perubahan gitu, dan saya belajar bahwa wah ternyata ada ya kegiatan namanya social entrepreneurship gitu, bahwa kegiatan sosial tapi sustainable gitu, tapi bisa berkesinambungan gitu ya, punya model bisnis, punya model operasional yang baik gitu. So itu another trigger gitu ya. Nah kemudian hal lainnya juga saya ngelihat di luar negeri sih Pak. Nah ini mungkin yang agak mulai mengerucut ya. Jadi saya ketemu website namanya Kickstarter, ada juga Indiegogo, ada juga GoFundMe. Jadi 2013 Pak, waktu itu crowdfunding lumayan mulai mushrooming gitu, mulai menjamur di beberapa negara-negara barat, dan itu jadi hits karena bisa bahwa publik mengumpulkan dana melalui online, melalui teknologi untuk membantu orang lain. Nah, tapi memang konteksnya banyak waktu itu tidak melulu sosial. Kalau Kickstarter itu untuk bantu pengusaha-pengusaha untuk dapat permodalan. Jadi instead of mereka ke bank atau ke VC, mereka ke publik patungan gitu kan. Nah itu trigger yang paling dekat gitu ya, karena saya langsung terinspirasi dan saya ngerasa ini, saya kan lahir di Sumatera Barat ya Pak, saya dari Bukit Tinggi gitu ya, saya pengagum Bung Hatta nih. Jadi saya kalau baca buku Bung Hatta itu kan salah satu tesis utamanya, masyarakat Indonesia itu aslinya tuh berjiwa kolektif gitu kan, kita tuh suka tolong menolong, suka gotong royong.
Dan apa yang terjadi di Kickstarter Indiegogo ini sebenarnya pengejawantahan digitalnya aja gitu, bahwa masyarakat kita udah biasa kok gitu di kampung-kampung kan apa-apa bareng-bareng gitu ya. Nah, dari sanalah sebenarnya titik-titik tadi yang akhirnya, wah kalau kayak gitu kita adopsi yuk teknologi dari luar negeri tersebut, yang sebenarnya saya nggak ngerti juga Pak, karena saya lulusan Fakultas Ekonomi gitu ya. Saya nggak ngerti cara ngoding, nggak ngerti bikin website. Cuman saya jadi usernya aja Pak, saya jadi penggunanya aja gitu. Saya cobain jadi pengguna website-website tersebut, saya cobain donasi juga, saya coba bayar berapa dolar kecil-kecil lah, saya rasain gitu ya. Kemudian saya tonton YouTube CEO-nya ngomong apa, di interview kayak di podcast kayak gitu, saya tonton TEDx-nya. Jadi pelan-pelan saya ngerasa, oh ternyata gini ya caranya. Ya udah, terus saya ajak teman-teman computer science, Fasilkom gitu ya, buat bikin website tahun 2013. Dapat pendanaan awal dari Pak Renaud, bantuin, mungkin dia kasihan ngeliat saya punya ide, nggak punya duit, udah nih dikasih duit gitu. Dan akhirnya berdirilah website Kita Bisa tuh tahun 2013. Gitu sih Pak, kira-kira cerita awalnya. Jadi diawali dengan website ya? Awalnya website, betul. Okay. Nah, di masa-masa awal itu kan masyarakat belum terbiasa Mas Timi ya untuk bernegosiasi secara digital gitu kan. Betul. Gimana caranya Mas Timi membangun animo masyarakat gitu supaya mereka mau gitu? Ya. Dan terbiasa akhirnya. Ya. Betul Pak, itu pertanyaan bagus karena emang tantangan terbesarnya sebenarnya Kita Bisa cuma dua ya. Satu, menjaga kepercayaan, yang kedua tetap relevan. Itu dua tantangan utama. Nah, menjaga kepercayaan ini sekarang dijaga, tapi kalau dulu dibangun kan, gimana tuh orang bisa percaya untuk pakai. Nah, untuk membangun kepercayaannya itu, saya kira mungkin 2 poin penting ya. Yang pertama adalah karena ini produk baru, harus ada success story, harus ada use case gitu ya. Yang orang bisa relate sehingga orang belajar itu dari contoh gitu ya, bukan dari edukasi yang kita lakukan. Karena saya ingat dulu kalau kita bikin video explainer gitu ya, menjelaskan cara kerja crowdfunding di luar negeri, bla bla bla, itu masih agak berjarak tuh untuk mengedukasi masyarakat. Tapi ketika ada contoh, orang langsung ngerti gitu. Nah, salah satunya Pak, sebenarnya kan karena kita platform, tugas kita adalah mengajak orang pakai platform kita, gitu kan Pak. Ya. Nah, di awal-awal Kita Bisa, terus terang ya saya menggunakan komunitas yang saya sudah familiar, which is teman-teman BEM, anak-anak mahasiswa, junior-junior saya di berbagai kampus yang punya proyek-proyek sosial. Jadi mereka upload ke Kita Bisa, bikin campaign di Kita Bisa, masukin cerita, galang dana, nyebarin di sosmed. Jadi saya start dengan niche kecil dulu, which is community yang saya juga relate gitu ya. Dan salah satu campaign yang saya paling ingat itu adalah sekolah anak jalanan di Depok yang namanya Master itu Pak, yang di di kolong jembatan ya. Di kolong jembatan, benar. Iya. Itu sempat viral tuh Pak tahun 2013 karena hampir mau digusur gitu ya. Tapi kemudian mahasiswa marah gitu ya, oh yuk kita lawan, kita bela gitu. Dan saya tahu kalau anak BEM udah mau ngelawan, paling kan bukan paling juga sih, kan bisa digebukin Satpol PP gitu kan. Habis itu tetap digusur gitu kan. Tapi waktu itu karena udah mulai digital, mereka bikin petisi di change.org. Kemudian mereka bikin donasi di Kita Bisa awal-awal tuh Pak gitu. Jadi dan ternyata itu bisa mengumpulkan 130 juta dalam waktu 2 minggu. Wow. Itu pertama kalinya saya juga ngerasa Kita Bisa ada gunanya Pak. Karena kalau nggak saya juga gunanya apa gitu. Dan dari sanalah sebenarnya Kita Bisa pelan-pelan membangun success story demi success story. Oke, master, sekolah master terdanai 130 juta, viral, save master waktu itu hashtagnya. Habis itu ada apa lagi. Jadi campaign per campaign itu, dan itu terekspos ke publik, itu mengajarkan publik bahwa apa sih gunanya platform ini, gimana sih cara pakainya gitu. Itu satu. Dan yang kedua tentunya di samping success story, tentu juga at the end ada nama-nama penting yang, karena siapa Timi gitu kan, Timi anak muda dari Sumatera Barat yang mungkin orang nggak percaya, tapi ya makanya saya sangat beruntung dengan ekosistem di kampus gitu ya, di fakultas gitu ya, Pak Renaud mengenalkan ke banyak sosok. Saya masih ingat, mungkin ini mahasiswa Pak Budi juga dulu, waktu itu Pak Renaud bilang, Tim, ya udah deh nih saya coba kenalin ya ke mahasiswa saya di MM gitu. Oh, siapa Pak? Saya mikir mahasiswa MM siapa ya? Ternyata Dian Sastro Pak. Oh, Dian Sastro ya. Jadi Mbak Dian tuh baik sekali sama kita, dari 2013 sudah ngasih endorsement. Nah, mungkin kayak gitu juga sangat penting sih Pak untuk bangun kepercayaan dan gitu ya. Oke, jadi ini sudah 10 tahun dong ya
kita bisa selamat ya Mas. Ini Thank you, Pak. Satu kan dekade. bisa dianggap juga ini seperti startup lah ya. Dan katanya startup kalau udah melewati 3 tahun itu sudah akan survive. Jadi kalau nggak akan survive 3 tahun biasanya mati gitu ya. Tapi ini udah 10 tahun nih. Selamat Mas. Nah, kami ingin tahu Mas ya, di awal-awal Mas Timi membangun ini mungkin juga kesulitan memperoleh investor nih ya. Karena bikin platform gini kan butuh startup, butuh dana yang tidak kecil gitu ya. Nah, bagaimana Mas kisahnya dan bagaimana mengumpulkan investor dan bagaimana akhirnya Mas Timi bisa keluar dari kesulitan permodalan itu? Ya. Ya, jadi mungkin karena dari awal ini tidak didesain untuk, bahkan saya nggak ngerti startup kan Pak, tahun 2013. Terminologi itu juga masih baru. Saya have no idea setting up a company business gitu ya. Jadi memang awal kita bisa tuh gerakan informal aja yang menumpang di Yayasan Rumah Perubahan gitu ya, di tempatnya Pak Renal. Baru tahun keduanya kita bikin yayasan sendiri. Dan baru tahun ketiga kita bikin company, PT. Nah, jadi awalnya itu gerakan informal, nggak berbadan hukum, menumpang, kemudian yayasan, kemudian jadi PT. Nah, dari sana sebenarnya itu evolusi pemikiran juga tuh Pak, karena di awal saya berpikirnya udahlah ini kita cari donasi aja untuk menghidupi websitenya gitu. Makanya kita ke tokoh-tokoh untuk minta dukungan dan lain-lain. Nah, ketika kita udah jadi yayasan, kita udah mulai punya badan sendiri, lebih banyak ke pitching-pitching, Pak. Lebih banyak ke ikut lomba. Jadi bisnis modelnya adalah menang lomba. Jadi saya masih ingat dulu awal-awal ya ikut kompetisi, ikut ini, ikut itu gitu, banyak acara-acara, dapetin itunya ya, dananya ya, hadiahnya. Hadiah, Pak, benar gitu. Karena kan ya itulah perpanjang runway dengan menang lomba. Kalau gue nggak menang lomba, susah nih ngegaji admin dan lain-lain. Nah, ketika kita bikin PT itu juga sebenarnya ya saya juga sampai sekarang kadang masih ngerasa ini we're very lucky ya, kita sangat beruntung karena waktu itu saya ketemu mentor saya yang lain namanya Ahmad Zaki yang dulu di Bukalapak, Pak. Bang Zaki has been our very amazing important supporter since day one, karena dia udah bikin Bukalapak dan dia ngajarin saya, Tim, ada loh yang namanya venture capital gitu kan. Dan tentu nggak semua venture capital align sama kita bisa, karena ini kan bisnis model yang mungkin bukan kayak Traveloka atau Tokopedia gitu ya. Jadi ada social aspeknya gitu. Jadi nggak semua bisa connected sama ini. Dan waktu itu Zaki pas banget ngenalin saya sama salah satu venture capital namanya Hailey Eng dari 500 Startups. Itu US-based VC, tapi Hailey-nya tuh orang Malaysia gitu ya. Dan saya masih ingat Pak, waktu itu kita semua hampir tutup ya karena udah kehabisan dana gitu ya, kita pakai duit pribadi dan lain-lain. Sempat ketemu beberapa pihak tapi mungkin belum ada yang align, udah mau hampir tutup. Dan proses investment itu kan panjang Pak ya, maksudnya due diligence apa gitu-gitu ya. Jadi saya nggak expect ini bakal cepet, tapi saya ingat banget waktu itu kita siang Skype, waktu itu masih Skype ya, malamnya udah dikasih term sheet Pak. Oh ya? Iya, 6 jam dia make decision. Wow. Saya baru tahu kalau itu istilahnya kan spray and pray ya. Jadi spray and then pray. Jadi kayak karena itu kecil kan, buat dia udahlah saya nggak perlu overthinking, nih yang kecil-kecil saya kasih aja, ntar lihat mana yang gagal, mana yang berhasil. Dan ya belakangan saya tahu bahwa ya dia invest di banyak sekali tempat gitu ya. Jadi dia nggak mau terlalu due diligence yang gimana-gimana, karena satu ini dikenalin Zaki, jadi dia udah trust sama Zaki. Kemudian yang kedua dia ngelihat ada contoh di US Pak, jadi ada benchmark. Jadi sederhana aja dia mikirnya, oh you wanna do GoFundMe for Indo ya, for Southeast Asia, oke gitu. Jadi mungkin ada playbook yang mirip, ada orang yang dia trust, ya udahlah kita cobain aja. So itu sih Pak, momen 2015 kita akhirnya dapat pendanaan, dan itu benar-benar ya waktu itu kondisi kita bisa bukan yang kayak sangat ready untuk dapat investment, cuman at least ada traction, kita udah buktiin, udah ada beberapa success story, case study, kita udah 2 tahun ngebangun itu fokus, dan kita ngasih lihat impact kita, dan ya untungnya dapat endorsement dan ada benchmark di luar negeri, gitu sih Pak. Oke, menarik juga ya. Nah, saat ini Mas Timi, portofolio donasi kitabisa.com seperti apa ya? Apakah ada dominasi dari jenis donasi tertentu nggak di kitabisa.com? Oke, jadi
Nah, ini mungkin hal menarik juga yang saya pengen cerita, Pak, tentang kategori apa sih yang paling besar di kita bisa. Jawabannya itu medis, Pak. Untuk Oh, orang sakit ya. 50% donasi kita itu untuk membantu saudara-saudara kita yang kesulitan untuk biaya pengobatan. ya pengobatan. Oke. Dan yang menarik adalah kita bisa di awal itu tidak punya kategori kesehatan atau biaya berobat. Jadi karena tadi saya ceritakan Pak, anak-anak BEM isinya, lalu kemudian NGO gitu ya. Jadi banyak kegiatan tuh pendidikan, lingkungan gitu ya. Nggak ada tuh kesehatan gitu ya. Hmm. Tapi tahun 2017 gitu ya, kami tuh diajari sama user kita bisa sendiri. Konteksnya gimana? Karena kita platform, orang kan bisa masuk, daftar, dan bikin sendiri kan Pak. Ya. Dan itu kita tuh ada kategori lainnya gitu ya. Hmm. Ada pendidikan, lingkungan, bla bla bla, ada lainnya. Nah, dan kemanusiaan. Kalau kemanusiaan itu kan umum ya. Jadi kayaknya banyak yang klik lainnya dan kemanusiaan, tapi dia bikin kampanye itu bukan rumah belajar, bukan sekolah, bukan apa, tapi bantu anak saya gitu ya berobat penyakit ini, bantu ibu saya sembuh dari apa. Itu mulai tuh muncul di kita bisa tanpa kita sadari, tanpa kita promosiin. Nah, kemudian saya ingat waktu itu salah satu pengguna yang saya temui di sebuah rumah sakit swasta, karena saya penasaran kan, wah ini kenapa nih tiba-tiba banyak galang dana medis. Dan saya datang ke rumah sakit dan 2016 atau 2017 gitu Pak ya. Waktu itu saya dipeluk sama pengguna tersebut, ini Mas Al-Fatih ya? Iya, saya Mas Al-Fatih. Makasih ya sudah buat kita bisa, karena saya baru tahu ya, saya belum punya anak, saya jarang di rumah sakit gitu ya. Saya baru tahu beberapa penyakit tuh ya billingnya tuh cepat banget di rumah sakit ya, apalagi kalau nggak ada insurance, dan dia harus berpacu sama waktu sehingga kalau billingnya mencapai threshold tertentu bisa jadi tindakannya dikurangi gitu kan, ventilatornya dicopot atau apa karena dia harus udah mulai nggak bisa bayar gitu. Nah, setiap dia dapat dana di kita bisa gitu ya, dana itu bisa langsung dia malamnya dia bayar ke kasir. Jadi itu kayak memperpanjang umur Hidupnya ya. perjuangan hidupnya gitu ya. Jadi dia Iya. bisa, anak saya tetap bisa di treatment karena setiap malam saya top up dari kita bisa, mau hasil dari kita bisa itu kan dia tiap malam lihat 20.000, 40.000, 50.000 gitu. Nah, dari pulang dari rumah sakit itu saya ngerasa wah ini nih sebenarnya ini segmen yang paling butuh sama kita bisa gitu, yang merasa kita bisa sebagai painkiller gitu ya, yang bukan vitamin, karena kan kadang kita bikin produk bisa vitamin bisa painkiller. Oh ini segmen yang paling butuh. Dari sana kita fokus Pak, kita fokus ke segmen medis, kita sosialisasi ke rumah sakit, ke support group, ke dokter, ke suster. Dan sekarang ya ini anekdot dari dokter-dokter katanya kalau ada yang nggak bisa bayar kita bisain aja tuh ada mejanya, karena kita sekarang kayak di RSCM tuh ada meja juga gitu Pak. Oh. Jadi Hmm. pasien-pasien bisa konsultasi gitu. Ada tim kita lah gitu ya yang representatif di rumah sakit untuk mereka bisa galang dana. So itu sih Pak. Jadi coming back to your questions, kategori atau portfolio gitu ya. Nomor 1 tuh medis. Nomor 2 itu adalah kemanusiaan. Kemanusiaan ini umum ya. Bisa jadi tentang misal kemarin bencana Turki gitu ya. Oke ya. Atau macam-macam lah ya. Kemarin di Cianjur ada gempa juga, atau kemanusiaan juga ada COVID kemarin, itu yang momentual lah ya. Yang ketiga keagamaan. Kalau keagamaan yang konteksnya bangun rumah ibadah gitu ya, masjid, gereja, vihara dan lain-lain. Jadi itu juga salah satu kategori yang penting. Jadi bisa sangat personal ya. Sangat personal bisa Pak. Jadi Dan individu tidak harus untuk seluruh orang, bisa nggak untuk suatu komunitas tertentu? bisa juga, betul. Karena ini kan bottom up kan Pak, yang tergantung yang butuh itu siapa, bisa individu, Oke. bisa keluarga, bisa komunitas, bisa organisasi, bahkan bisa juga di beberapa kasus ada juga CSR gitu ya yang Iya, kolaborasi. betul. Ini terus terang ini membuka mata saya juga ya, membuka wawasan saya ya. Ternyata luar biasa dengan bantuan dari platform ini, banyak hal yang bisa dilakukan oleh donasi dan banyak hal yang terbantu juga sebagai penerima bantuan. Kalau gitu yang saya ingin ketahui nih Mas Timi ya, seperti apa sih mata rantai donasi di kitabisa.com ini dari penderma hingga penerima bantuan? Nah, apa ada bedanya nggak mata rantai ini bila penderma atau penerima bantuan berada di luar negeri gitu? Oke. Oke, mungkin kalau mata rantainya ya dari penderma, dari donasi, pertama dia pasti
terekspos sama Kitabisa ada 2 tipe. Yang pertama adalah dia dapat linknya itu dari temannya. Jadi memang temannya yang lagi galang dana, tolong bantuin ya, ini linknya gitu ya. Atau tolong bantuin temannya teman saya. Jadi itu nyebar di WA grup gitu ya Pak ya. Itu satu gitu ya. Yang kedua adalah, ada 3 ya berarti. Yang kedua adalah dia ngelihat di sosial media, di Facebook atau di Instagram. Baik itu di share di sosmed sama temannya atau iklan gitu, karena ada banyak juga lembaga-lembaga yang beriklan di sosial media dan ngarah ini ke Kitabisa dan kita bantu juga gitu. Nah yang ketiga biasanya yang sudah punya habit, jadi di Kitabisa itu karena kita punya mobile app gitu ya, punya aplikasi, ya mereka sudah punya kebiasaan gitu, misalnya setiap hari Jumat buka Kitabisa gitu, atau habis gajian buka Kitabisa. Atau sekarang juga ada habit harian gitu, sedekah setiap hari dan lain-lain. Nah, itu awal donatur datang gitu ya. Kemudian dia berdonasi. Nah, kemudian setelah dia berdonasi, dia tentu baca story-nya gitu ya, lihat penggunaan dananya apa. Nah, di sini mungkin saya cerita juga, semua yang masuk ke Kitabisa itu kan harus lolos verifikasi ya Pak ya. Jadi itu ada due diligence juga di Kitabisa untuk memastikan penggalangan dana itu real gitu ya. Jadi kita punya 26 orang tim, nama departemennya Trust and Safety, yang itu mengecek semua campaign yang masuk, atau kalau bercandaan kita tim suuzon, karena setiap hari dia kerjanya suuzon gitu Pak. Karena kita harus verifikasi kan identitas, cerita, rumah sakit dia sakit di mana, rumah sakit di mana, nomor rekeningnya, kadang kakaknya juga yang sakit anaknya, benar gak ini anaknya. Dan alur dananya itu kan kalau di Kitabisa tuh transparan, jadi pencairan berapa untuk apa itu kelihatan semua. Jadi orang bisa cek gitu ya, dan orang bahkan bisa laporkan juga kalau ada yang mencurigakan, orang bisa laporkan. Jadi ini platform yang punya self-regulating mechanism juga gitu, karena publik bisa mengajukan, bisa lapor. Nah, jadi tadi balik lagi donatur menyumbang ke campaign yang sudah dia pilih karena dia percaya atau dia disebar sama temannya. Lalu dana masuk ke rekening Kitabisa, yayasan Kitabisa sebagai escrow. Yayasan Kitabisa berizin di Kementerian Sosial untuk PUB, pengumpulan uang dan barang, jadi kita yang mengumpulkan dana masyarakat. Lalu dari sana nanti campaigner penggalang dana itu bisa mencairkan. Nah, ketika mereka mencairkan dana, di situ tertera gitu ya, ada biaya operasional Kitabisa sebesar 5%, jadi mereka bisa cairkan sisanya, dan itu kelihatan langsung di halaman campaign di Kitabisa. Jadi orang bisa lihat pencairannya berapa untuk apa. Dan setelah dia mencairkan dana, dia bisa bikin laporan. Laporan itu terupload otomatis juga di Kitabisa dan donatur bisa dapat notifikasi. Oh, ini kemarin kamu nyumbang ke sini, sekarang anak itu sudah sembuh, sudah keluar rumah sakit. Nah, itu bisa dibaca. Nah, jadi itu end-to-end journey-nya kira-kira kayak gitu tuh Pak, sampai akhir. Dan kalau laporan ini kadang nggak selesai-selesai nih, kadang udah sembuh, kemudian apa, dan itu interaksinya bisa terus terjadi dan kelihatan di website semua gitu. Kalau di luar negeri pretty much sama sih Pak harusnya ya, paling mungkin ya kadang transfer antar bank luar negeri ini jadi agak lebih hassle aja ya gitu ya, kalau mekanisme payment-nya gitu ya. Kalau yang lain sih mirip. Oke. Terima kasih Mas Timi. Jadi tadi kan di awal Mas Timi menekankan pentingnya ini kan ini kepercayaan Mas ya. Betul. Nah, bagaimana Mas Timi membangun governance gitu untuk menjaga kepercayaan dari para pendonor ini, Mas? Ya, yang pertama tentu tadi yang kita ada tim Trust and Safety yang bekerja sangat keras untuk memastikan semua penggalangan dana itu comply sama internal guideline kita, Pak. Dan internal guideline kita ini kan juga mengikuti standar-standar legal dan regulasi yang lebih tinggi, which is dalam konteks ini PUB, Undang-Undang Pengumpulan Uang dan Barang di Kemensos tersebut. Kemudian ya tadi verifikasi 4 lapis, ada 4 layer ya, identitas, campaign, cerita, pencairan sampai laporan itu 4 lapis plus 4 plus 1, satunya itu laporan publik. Karena tadi publik bisa ngajuin pelaporan kalau mereka ada info, ada whistleblower lah Pak ya gitu. Dan itu terjadi setiap hari gitu, ada orang yang wah ini dia ngaku-ngaku apa bla 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 gitu. Nah, itu kita langsung investigasi gitu ya. Dan kalau ditemukan itu fraud gitu ya, campaign-nya kita tutup, dan biasanya dananya kan masih ada di Kitabisa. Nah, itu dananya kita kembalikan ke donatur.
Jadi donatur bisa tahu gitu apa yang terjadi dengan dananya. Walaupun most of the time kita kasih opsi dikembalikan atau didonasikan ke campaign lain. Most of the time donatur pengennya udah kasih aja ke campaign lain gitu ya. So itu sih Pak. Nah kemudian sebagai kita bisanya sendiri juga tentu kita diaudit gitu ya. Sudah 5 tahun ini ya kita diaudit terbuka, hasilnya juga kita upload di website. 2 tahun terakhir ini kita diaudit sama EY. Jadi kita udah share juga laporannya dan pretty much itu sih Pak. Jadi itu ya beberapa hal yang kita, dan Kemensos juga ya. Jadi 3 bulan sekali kita mengsubmit laporan kepada Kemensos karena itu aturannya, setiap lembaga yang melakukan pengumpulan uang dan barang harus memperpanjang izin 3 bulan sekali, which is sudah kita lakukan terus-menerus ya. Jadi intinya transparansi ya kepada pendonor juga ya, dan kepada pemerintah, dan juga ada audit dari akuntan publik ya. Betul, betul. Baik, silakan Pak. Luar biasa ya, saya bayangin ini kalau dulu ada teman kita yang sedang kesusahan, kita urunan gitu ya, kan gitu ya. Tapi sekarang sudah lebih distrukturkan dan dikelola dengan sangat baik dan sangat transparan. Nah, yang kemudian yang ingin kami tahu Mas ya, kan ini kan urun dana sosial ya, dan harus tetap sustain dan berkelanjutan. Ini apa nih strategi Mas Timi dan tim manajemen agar kitabisa.com ini dapat sustainable ya? Dan by the way Mas, saya ingin tahu Mas, jadi sekarang timnya ada berapa Mas? Tim di kitabisa.com kalau boleh tahu Mas? Se-Indonesia mungkin sekarang untuk crowdfunding tim itu ada 300-an orang, Pak. Oh, ini di kitabisa.com. Kita bisa ya. Karena tadi kenapa saya nanya tentang Marein, karena kita juga ada inisiatif baru di bidang insurance. Nah, itu beda lagi. Boleh. Jadi arahnya ke sana. Tapi kalau saya sendiri sekarang lagi fokusnya di Kitabisa, co-founder saya yang lagi fokus ke insurance. Kalau kita bisa crowdfunding sendiri kira-kira 300-an orang se-Indonesia, mungkin 100-an lebih, 150-an di Jakarta, khususnya tim product, engineering, operations gitu ya. Sedangkan sisanya ya tim-tim yang ada di daerah yang bekerja di lapangan untuk melakukan verifikasi, melakukan pengecekan gitu ya, dan kerjasama sama NGO, hospital, dengan ratusan rumah sakit Pak di se-Indonesia kita kerjasama juga. So itu sih kalau tim. Nah kalau sustainability tadi, ya dari awal sih kita waktu saya benchmark ke crowdfunding di luar negeri, saya juga belajar tentang mereka punya bisnis model ya. Bisnis modelnya itu untuk mendukung operasional mereka beda-beda. Waktu itu kayak GoFundMe itu 5%, ada Global Giving itu 15%, ada Indiegogo 10%. Jadi mereka punya rate beda-beda lah gitu ya. Nah, waktu itu kita dari awal, memang majority itu average-nya di 5%, ya udah kita masuk di 5% gitu ya. Nah, tapi selain itu kita juga ada agency add-on services, karena kita menemukan sebenarnya banyak NGO, bahkan juga company CSR, itu butuh kampanye-kampanye marketing di bidang sosial. Nah, jadi kita running service untuk marketing agency, tapi digital Pak. Jadi kita running performance marketing melalui social media untuk awareness sampai conversion, sampai untuk ngajakin orang untuk berdonasi. Kliennya ada non-profits yang punya budget marketing, kemudian ada CSR, ada companies gitu ya, ada foundation, family foundation juga. Nah itu yang sekarang jadi bisnis model lah, mendukung operational dan sustainability-nya kita bisa. Berarti strateginya untuk sustainable sekitar itu ya Mas ya. Mungkin juga ada lagi yang lain-lain kalau nanti seperti tadi ya, ada kerjasama dengan Marein segala macam, itu salah satu strategi juga untuk ini tetap sustainable. Oke. Terima kasih Mas Timi untuk penjelasannya. Silakan Pak. Mas Timi. Nah ini tadi Mas Timi juga singgung ya bahwa bencana kemudian kebutuhan dana sosial itu kan dapat terjadi di mana saja Mas ya. Di muka bumi ini. Nah, apa strategi kitabisa.com ini untuk memperluas jangkauan, Mas? Kan inginnya seperti crowdfunding luar negeri ya, jangkauan internasional. Di awal Mas Timi cerita nyumbang kan? $100 kan, artinya
masih di Indonesia, crowdfundingnya di luar negeri gitu. Nah, ini gimana cara kitabisa.com supaya menjadi katakanlah mendunia gitu ya. Sehingga yang nyumbang itu nggak cuma orang Indonesia atau yang mendapatkan manfaat nggak cuma orang Indonesia, tapi di mana aja di dunia lah katakan gitu. Ada strategi untuk perluas jangkauan seperti itu, Mas? 3 tahun yang lalu kita bikin platform namanya Kitafan, Mbak. Itu base-nya di Kuala Lumpur. Jadi kita udah punya satu brand lain, platform lain di Malaysia, yang itu awalnya targetnya untuk Southeast Asia gitu ya. Emang itu jadi branch kita untuk Southeast Asia. Sampai sekarang masih live Kitafan. Ada 7 orang tim kita yang kerja dari KL. Cuma memang to be honest tidak semudah yang saya bayangkan di awal, Pak. Karena kembali lagi ya saya banyak nggak tahunya gitu tentang market di Malaysia, walaupun udah sangat mirip ya sama Indonesia ya. Jadi tetap aja gitu, dan ada founders yang setiap hari mencoba exploring, itu sangat penting ya. Teman-teman kita sekarang, tim kita ya doing their best gitu ya. Cuman memang bagaimanapun resource-nya terbatas juga gitu, dan saya pribadi nggak terlalu sering ngeliatin dan nggak fokus gitu. Jadi so coming back, aspirasi ada, keinginan ada, kita sudah sempat coba. Cuma mungkin sekarang kita lebih mindful untuk fokus dulu aja di Indonesia, karena memang marketnya besar, potensinya besar. Actually banyak crowdfunding dari luar yang sebenarnya juga mau masuk ke Indonesia, jadi kita lebih baik fokus di dalam dulu aja dan deepening the use case sih Pak, the market gitu. Jadi grow beyond donation. Nah, itu sekarang priorities kita gitu, instead of donation-nya yang dibawa ke luar negeri. Oke. Mungkin salah satu hal mesti ganti nama, Mas. Kita Weekend, bisa, tapi weekend. Ya. Dikira Obama campaign nanti, Pak. Ya, Obama campaign ya, weekend. Oke, Mas. Ini tadi Mas juga ada menyinggung nih soal, sekarang kami ingin tahu soal persaingan ya, Mas ya. Persaingan di crowdfunding di Indonesia lah ya. Ini Mas Timi ngelihatnya gimana, Mas? Kan banyak juga kan. Saya juga tahu ada benih baik atau apa segala macam gitu ya. Dan ini gimana? Apakah ini merupakan sesuatu hal yang positif? Apa ini merupakan satu hal yang negatif gitu, Mas? Ya, menurut saya sih industri yang masih baru ya Pak ya, use case yang masih baru, butuh banyak pemain untuk mengedukasi pasar gitu ya. Jadi itu sebenarnya positif ya untuk makin banyak orang yang terbiasa berdonasi online lewat platform manapun gitu. Bahkan berdonasi online itu sendiri kan juga sangat baru ya. Orang secara natural kan sebenarnya donasi offline aja atau apa gitu ya. So jadi secara makro saya pikir itu positif. Dan saya sih sangat bersyukur dan senang karena banyak pelaku-pelaku crowdfunding tuh sahabat, teman gitu ya. Bahkan kalau Bang Adi Noya kayak guru saya, kayak mentor saya gitu, karena beliau dari awal tuh juga bantuin kita bisa di 2014 awal-awal lah gitu ya. Dan benih baik punya strength-nya sendiri gitu ya. Kita bisa mungkin punya kekhususannya sendiri. Jadi masing-masing play based on their strength gitu. Dan kita komunikasi dengan sangat baik gitu ya. So itu sih Pak saya rasa ya. Dan tapi secara umum bahkan ya sebenarnya kalau ngomongin kompetisi yang berpotensi mendisrupt gitu ya, itu sebenarnya bukan dari crowdfunding tapi dari social media company yang bakal punya button donasi sendiri di website mereka Pak gitu. Kayak Facebook sekarang udah ada donate button kan. Iya. Instagram juga udah ada donate, walaupun belum masuk ke Indonesia aja. Di luar negeri udah banyak gitu orang yang galang dana langsung di Instagram, langsung di Facebook. TikTok juga ada donate button gitu. Nah, kayak gitu lebih mengkhawatirkan sih Pak sebenarnya, dan itu pertanyaan buat kita, existential questions kan ya. Kenapa kita bisa masih harus ada? Apa value proposition yang harus kita pertahankan gitu? Dan ya gitu sih. Dan itu yang seru sih Pak untuk menjawab itu. Kalau nggak kita nggak relevan lagi. Soalnya waktu kita kuliah tuh Pak Budi dengan Mas Timi kan, kalau marketing kalau nggak ada persaingan juga nggak fun. Silakan Pak Budi. Ya memang kalau kita bisa kan kita lihat kan lebih fokus ya. Maksudnya ada event ya. Kemudian kita diminta menggalang dana untuk event tersebut ya. Kalau tadi sosial media kan ya kayak kan celengan aja gitu, nggak ada eventnya, kita donasi aja gitu.
yang tadi Mas Dewi sampaikan ya, ada yang mau bulanan kan, dia mau zakat atau mau sedekah bulanan kan ada ya. Jadi tidak harus ada eventnya. Nah, ini tadi kan bicara sosial media, sudah ada button donation ya. 5-10 tahun ke depan nih kira-kira gambarannya seperti apa ya? Katakanlah seperti industri urun dana sosial ini gitu ya. Tantangannya apa gitu Mas? Terus kira-kira apa ya kiat-kiat untuk mengatasi tantangan tersebut ke depan Mas? Ya, ya, artinya secara umum dengan ataupun tanpa kita bisa sih, saya sih sangat yakin habit untuk tolong menolong dan berbuat baik ini akan tetap ada Pak ya. Maksudnya sebagai sebuah use case ini pasti abadi lah ya, karena itu nature-nya human. Itu dulu satu sih saya percaya, dan saya sangat, ya mungkin terdengar naif ya, tapi salah satu kepercayaan besar di tim kita bisa human innately good gitu. Sebenarnya orang itu terlahir baik dan sebenarnya ada tendensi untuk kerjasama, homo homini socius gitu ya, kita makhluk sosial, bukan lupus gitu, bukan serigala. Pasti ada pro kontra juga, tapi kita memilih untuk percaya bahwa solidaritas kerjasama itu penting satu. Nah, tapi kalau ngomongin platform, terus terang saya juga nggak tahu sih Pak. Jadi kayak ngelihat sekarang ChatGPT apa gitu-gitu ya, AI itu, saya ngerasa mungkin ini akan banyak lompatan-lompatan baru yang kita nggak ngeh juga, kita nggak ngerti juga gitu. Yang penting adalah ya kita catch up sama tren-tren industrinya gitu, tren-tren teknologinya. Terus ngobrol aja gitu sama customer. Saya 2 minggu sekali pasti ada ngobrol sama donatur, random aja gitu buat ngobrol. Jadi saya coba dengerin, sensing, sambil downloading new wisdom dan reference gitu. Ya contohnya ya kemarin waktu 4 tahun yang lalu kita bikin mobile app gitu kan Pak. Itu kan awalnya kita nggak ada referensi tuh, nggak ada crowdfunding di luar negeri yang bikin mobile app, karena donasi itu bukan sesuatu yang frekuen gitu ya. Kita ngelihat datanya banyak nih yang coming back gitu ya, banyak yang pengen bikin ini jadi habit gitu. Nah dari sana ya udah kita pikiran kayak ya udah kita coba deh gitu, kita bikin mobile app dan ternyata berhasil gitu. Nah terus apalaginya, I think kita eksperimen terus sih Pak. Jadi karena kita nggak pernah tahu apa hipotesis mana yang proven wrong gitu ya. Karena kan kita selalu punya hipotesis baru gitu. Gitu sih Pak mungkin secara umum. Kalau sekarang kan mostly nih, correct me if I'm wrong ya, kita bisa kan adalah providing solution for the existing problem. Ya kan, orang sakit, bencana. Ada nggak program untuk creating future? Misalnya orang mau sekolah, nggak punya duit. Ya, itu kan future ya. Kalau dia nggak sekolah nggak apa-apa, dia sehat-sehat aja, bisa kerja, nggak ada masalah. Tapi creating future, udah ada belum? Ada banget Pak. Jadi itu juga kategori yang saya excited banget. Contohnya mungkin nih teman-temannya Pak Budi sama Pak Roy juga di KSE Pak, Karya Salemba 4 gitu kan. Jadi, oh iya. Nah itu juga kita sempat bantu fundraisingnya, dan saya senang banget kalau isu-isu beasiswa. Actually kemarin tuh saya habis meeting sama tim dari Rektorat UI, kita ngomongin endowment Pak, endowment kampus. Endowment fund, ya. Nah itu kan juga menarik Pak, maksud saya fundraising tapi untuk long term, bahkan bentuknya itu bukan langsung dikasih kan, prinsipalnya diinvestasikan dulu, baru hasilnya gitu kan. Nah itu juga kita sih excited banget Pak, cuman tentu lebih tricky karena urgensinya beda sama bencana atau orang sakit gitu ya. Nah, mungkin harus minta masukan juga nih ke bapak-bapak, karena ini masuk ke ini kan education based fundraising gitu. Saya sih melihat itu juga salah satu yang kita lagi mau eksplor. Iya, kayak misalnya kami contoh di Universitas Pertamina itu kan ada beasiswa Mas Demi. Ya kan, artinya nomor satu masalah penyaluran ya, kepada siapa kan gitu kan. Kedua adalah raising fund-nya. The more the merrier kan gitu kan. That's creating the future. Tapi future-nya siapa kita juga nggak tahu. Maksudnya ya future of the people. Which people we don't know. Ya kita cari sama-sama gitu. Itu yang sekarang mungkin sebagai respons terhadap mungkin ya COVID, ekonomi turun ya. Orang yang tadinya mampu bayar jadi nggak mampu bayar, itu yang saya hadapi sehari-hari gitu kan. Gimana solusinya? Kan nggak bisa kami sendiri yang memberikan solusi gitu. Itu sih, ini sekedar ini aja ya, possibility gitu.
Ya, ini menarik nih. Saya ingin melanjutkan pertanyaan Pak Budi. Tadi, karena kami berdua ini sekarang background kami education. Ya, Pak Budi di Universitas Pertamina, saya lebih ke yang Corporate. corporate yang lepas, ya, corporate yang lepas, training gitu. Tadi disebutkan ada education based fundraising gitu ya. Ini contoh aja. Kita banyak sekali melihat teman-teman atau anak-anak pemuda yang ada di Indonesia Timur yang butuh biaya juga, ya, untuk apa? Untuk mereka menaikkan edukasi mereka, ya, level of education mereka bisa naik dan menikmati juga apa yang seperti yang ada di Jawa gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh memungkinkan ya kita bentuk fundraising, untuk nanti yang seperti tadi Pak Budi bilang ya, untuk the future generation gitu. Ya. Sangat bisa, Pak. Actually, sekarang salah satu CEO-nya Marain, Pak Yanto, itu punya gerakan untuk anak-anak Indonesia Timur. Dan saya senang banget sama gerakan itu. Dan itu sesuatu yang sangat natural, Pak, untuk kita galang danakan, karena beneficiary-nya jelas gitu ya, siapa yang mau digalang danakan jelas, tujuannya juga jelas. Dan reportnya bahkan bisa jangka panjang kan, maksudnya dia udah lolos sekolah, udah bagaimana hidup berikutnya. Sama satu lagi yang saya temukan, bisa jadi ada loop, Pak, karena ketika dia sudah punya penghasilan nanti dia give back lagi gitu. Betul. That's the beauty of education based fundraising, karena kita ngerubah hidup orang kan, maksudnya bukan ngerubah lah, maksudnya kita adding value to their life sehingga dia akan pay it forward gitu. Nah, itu bagus banget sih, Pak. Dan to be honest, kita bisa masih mencoba mengeksplor lebih, karena ini nggak cuma masalah ada website orang donasi, tapi kan ngomong ini seleksinya, kemudian pendampingannya dan lain-lain. Ini menarik karena kami berdua ini adalah sebetulnya penerima donasi dari negara nih, Mas Timi. Kan waktu kuliah bayarnya cuma 54.000 per semester, ya kan? Program apa, Pak? Ini bayar kuliah di FEB itu waktu zaman kami itu 54.000 cuma bayar. Jadi ada gerakan untuk kembali memberikan kembali ke alma mater, ya kan? Makanya kita bangun kelas kan di UI kan, tiap angkatan punya kelas gitu kan. Artinya ada we pay it forward. Sekarang ya, waktu itu kan kita bayarnya murah banget. Nah, contoh seperti itu, artinya it can develop community for kitabisa.com kan, supaya bisa lebih ini, artinya masyarakat yang mendukung gitu. Betul. Itu saya masih ingat itu, Mas Timi ya. Saya masuk FEUI, saya bayar 75.000 per semester. 64.000, lu mahal banget jadi. Makanya level kita beda. Tapi terakhir, karena makin naik semesternya, pembayaran makin murah. Terakhir saya cuma bayar 15.000. Kok bisa lebih murah, Pak? Terakhir SKS-nya kecil dikit ya? Jadi makin nggak tahu, pokoknya dibikin makin terakhir itu makin murah. Makanya lama, Pak Roy ini 10 tahun. Iya benar. Tapi saya ingat kata-katanya Profesor Emil Salim. Di waktu kita di Ordik itu ya di awal. Terus dia bilang gini, kursi yang kamu dudukin itu dibayar oleh seluruh orang Indonesia. Wow. Ya. Itu saya masih ingat sampai sekarang. Oleh sebab itu, yang tadi ya, Anda harus pay it back. Nah, itu yang membuat kita dengan Mas Budi ini ya berusaha. Ini salah satu juga cara kita untuk ini sekarang ini 1 jam bersama ini juga itu. Iya benar. Orang-orang bisa mendengar, melihat dan memberikan pengetahuan kepada banyak orang. Ya mungkin we can do something with Kitabisa ya. Sure. Untuk memberikan satu kontribusi bagi bangsa dan negara ini. Saya tuh punya kepikiran gini, Pak, karena kan misalnya istri saya cukup beruntung, dia bisa kuliah di US, Fulbright kan, Pak, dapat Fulbright. Fulbright itu kan dari William J. Fulbright kan dulu, yang kemudian nama belakangnya dipakai jadi beasiswa. Lalu ada beasiswa lain yang pakai nama belakang keluarga besar global, tapi itu kan ngomong ini kayak tinggi banget ya, $1 million, $1 billion. Saya tuh punya mimpi mendemokratisasi itu menjadi everyday people bisa bikin beasiswa kecil versi mereka sendiri, Pak.
Jadi misalnya saya orang Sumatera Barat gitu ya, saya tahu banget struggle-nya orang Minang gitu ya. Tapi duitnya nggak banyak gitu ya. Tapi kalau saya bikin yayasan sendiri, family office, ya nggak mungkin lah, soalnya duit saya nggak banyak gitu ya. Tapi saya bisa kumpulin saudara-saudara saya, teman-teman saya, sesama perantau Minang gitu ya. Saya mau bikin aja gerakan kecil gitu ya. Atau bahkan di keluarga saya sendiri aja gitu, untuk satu anak aja setahun. Nah, tapi belum ada tools-nya kan untuk memudahkan itu untuk terjadi. Nah, saya lagi kepikiran, what if itu bisa jadi sesuatu yang didigitalisasi gitu ya, sehingga everyone can jadi kayak, ya nggak harus jadi kayak Gates Foundation atau Bezos Foundation, tapi bisa keluarga-keluarga itu bisa, apalagi dengan endowment, kan narasinya adalah nyumbang satu kali, manfaatnya bisa berkali-kali gitu ya. Berkali-kali, betul. Nah, itu yang sesuatu yang masih banyak tanda tanya, tapi saya lagi tertarik ngulik itu. Minang itu kan ada gerakan 1000 Minang, Mas Timi. Ada Gebu Minang ya, luar biasa banget itu. Betul. Pakai dulu ya, sekarang nggak kedengaran lagi. Dulu setiap bulan bayar 1000 perak aja. Kayak bisa bangun Minang gitu. Ini inspirasi waktu zaman kami kuliah dulu ya. Sekarang udah nggak kedengeran. Waktu zaman Barat tuh ada tuh namanya Yayasan Gebu Minang. Betul. 1000 Minang itu sebetulnya crowdfunding ya. Itu crowdfunding. Waktu itu masih rada dipaksa gitu ya, karena ya masih orde baru kan. Tapi pemikirannya itu benar gitu loh. Cara maksanya gimana Pak? Kan itu perantau. Ya, karena kan bos-bosnya yang jadi ketua, ya kan? Anak buahnya orang Minang-Minang disuruh nyumbang semua, contohnya seperti itu. Kayak gitu. Nah, contohnya jadi itu merupakan apa, sosial kan? Nah, waktu itu kan nggak ada platform. Platformnya apa ya? Bos aja maksa suruh ngumpulin ke rekening bayar gitu kan. Tapi Rp1.000 itu apa sih artinya? Jadi waktu itu lumayan gitu ya. Tapi kalau kita dengar 1000 perak, udahlah gitu. Tapi dari sana bisa membangun daerah loh. Sumatera Utara ikut waktu itu. Apa namanya saya lupa, karena agak susah namanya ya. Waktu zaman gubernur sebelum-sebelumnya gitu ya. Tapi ada pemikiran itu udah ada dari dulu sebetulnya. Ini tinggal di apa ya, diintegrasikan terus dikumpulin gitu ya. Jadi gerakan sosial lah, katakan seperti itu. Oke. Kalau ikut gerakan 1001 Manado. Gebu Manado. Kalau orang yang bikin beasiswa atas nama apa family mereka, terus nanti mahasiswa kalau lulus dia adalah bagian dari fellow apa, itu tuh juga udah sering kan Pak ya? Udah ada. Saya pernah bantu itu di Paramadina. Di Paramadina ya. Iya, Paramadina. Oke. Iya. Waktu Tapi itu. mungkin yang memberikan tuh yang ultra high net worth gitu ya Pak ya. Kalau yang middle mungkin belum ada ya. Ya, betul. Memang ada perusahaan dan individu lah waktu itu ya. Tapi saya kira yang masyarakat middle ini namanya kan crowdfunding ya. Betul. Crowd ini meskipun kecil-kecil itu kan banyak. Saya pernah kerja di Sampurna, Mas Timi. Kami punya crowdfunding waktu itu ya. Mengumpulkan, ini udah digital, walaupun digital masih simpel waktu itu ya. Itu bantu pedagang-pedagang UKM kecil, UMKM lah ya. Itu yang buat tambahan modal. Kayak gitu, yang jual bakso, jual somai, gitu-gitu. Terus ada foundation. Ya, tapi ini yang nyumbang itu orang-orangnya gitu loh. Crowdfunding namanya. Jadi saya, tapi dijual kupon 500.000, berapa, 250.000 nggak salah ya. Nama gerakannya apa Pak? Kenapa? Nama gerakannya apa? Dulu namanya Mekar. Mekar, ya. Oke. Seperti itu. Nah, saya pernah nyoba tuh. Saya beli berapa kupon gitu ya. Tapi ini karena investasi jadi balik duitnya. Kayak gitu. Ini kan macam-macam ya motifnya ya. Ini kan buat motif sosial, orang yang mau bantu, tapi modelnya kupon, lalu crowd, namanya juga crowdfunding ya. Kita bantu kecil-kecil tapi banyak ya. Karena alasan itu adalah nongkrong di apa, waktu itu sih belum ada nongkrong di kafe ya, tapi arisan. Arisan kan nggak terasa kan keluar ya duitnya ya. Terus dapat lagi gitu. Nah, arisan aja bisa 100.000 gitu per bulan. Masa sih nggak bisa misalnya gitu sekali tapi 200.000 umpamanya gitu. Contoh. Nah, itu aja sih. Pemikiran-pemikiran. Banyak sih sebetulnya kalau beasiswa ya, karena saya di Unsur Pertamina juga menangani. Itu bisa jadi banyak ya, karena kami juga membutuhkan juga tuh jangkauan gitu. Seperti itu. Kalau menurut Bapak-Bapak, kalau endowment itu kan relatively tidak se-straightforward donasi langsung ya Pak ya? Iya, betul. Jadi endowment untuk beasiswa tuh gimana ya cara mengedukasi itu promosinya yang bikin orang mudah mengerti gitu? Atau kira-kira itu sesuatu yang punya potensi nggak ya untuk kita ngajakin beasiswa tapi basisnya endowment? Nah, kadang-kadang kalau menurut saya lihat memang orang Indonesia kan seperti yang kitabisa.com bukan sekarang, harus konkret.
Kita bisa kan sekarang campaign-nya kan ada orangnya, ada fotonya. Jadi kita, oh ini bener nih orang gitu ya. Tapi something yang nggak ada, nah ini agak fishy gitu kan. Nah, tapi kalau yang contoh parameter itu udah ada orangnya Mas Timi. Jadi kita doing selection together, lalu wajah orangnya tuh kalau di Amerika atau Save the Children contohnya itu ada fotonya, ya kan? Ini loh, ini dari Venezuela, ini dari Haiti, ini dari mana, ada tuh gambar-gambarnya. Cuma $5 per bulan katakan gitu kan. Waktu itu saya lihat kampanyenya seperti itu. Jadi Indonesia memang perlu something real ya. Wajah orangnya atau siapa gitu ya, sosok gitu kan. Yang mau kita kasih bantuan, bukan sosok ininya aja, endorsernya gitu ya. Nah, seperti itu. Kan Mas Imi diundang sama Pertamina Foundation kan? Iya. Waktu itu datang. Betul. Kalau dari saya ya untuk yang beasiswa endowment ini adalah juga harus purpose-nya jelas. Ya, purpose yang kita mau beasiswa ini jelas. Kalau itu adalah purpose-nya untuk back lagi to the community, mungkin orang akan mau nyumbang. Jadi mereka beasiswa ya membiayai seseorang beasiswa, tapi seseorangnya harus balik lagi ya untuk ke community apa nih ya. Jadi beasiswa juga jangan hanya untuk MBA. udah ini, tapi untuk seorang yang ahli lingkungan umpamanya ya. Dan lingkungan itu back lagi ke community, orang mau nyumbang. Karena ini purpose-nya untuk ini kan sekarang kita lagi masalah di climate kan. Dan orang nggak ada yang memikirkan climate, orang maunya ke finance. Nah, ini jadi purpose-nya apa? Orang mau. Benar juga. Higher purpose ya. Higher purpose. Menarik. Ini tanpa terasa udah sejam lebih kita. Nanti perlu ngopi lagi ini Pak kayaknya. Ya, boleh. Nanti kita ngopi-ngopi lagi ya. Ngopi darat namanya, ngopi darat. Ngopi darat. Kalau Pak Budi di sehari-hari di Pertamina ya Pak ya? Ya, masa Pertamina saya. Saya menangani akademik dan kemahasiswaan. Nah, saya akan melihat sehari-hari itu mahasiswa-mahasiswa itu. Kemudian juga banyak yang kepingin kuliah tapi nggak punya duit. Gitu. Nah, ini solusinya gimana nih? Kan gitu. Pertamina besar, tapi nggak bisa kita mengandalkan Pertamina aja kan. Kayak gitu harus ada gerakan masyarakat yang membantu gitu maksudnya. Pertamina adalah wahananya, katakan gitu ya. Ya Pertamina oke lah chip in ya. Tapi masyarakat kan juga ini gimana? Kami kan menyediakan pendidikan yang berkualitas ya. Tapi berkualitas itu kan artinya ada biaya kan gitu kan. Seperti itu. Nah gimana ada gap nih antara orang yang pintar kepengen sama pendidikan yang di sini, sementara ini di bawah gitu. Nah ini gimana nih? Seperti itu yang mungkin perlu ya. Dan itu bagus-bagus lah. Kami pernah dapat anak dari Natuna, itu bagus banget Mas Timi. Kita kasih beasiswa. Tapi gimana nyari anak-anak kayak gitu loh. Kan kami nggak ngerti gitu. Jangkauannya terbatas. Nanti kan bisa giving back to community gitu. Betul. Contohnya gitu ya. Itu kita bicarakan 3T ya. Nah, gitu, tertinggal, terluar gitu ya, seperti itu ya, daerah perbatasan ya, terutama seperti itu. Kalau sekarang ada orang yang mau menyumbang lalu dia punya spesifikasi sendiri gitu Pak, yang saya maunya anak yang dari daerah apa atau profilnya gimana, dia datang ke Pertamina misalnya, itu kira-kira apa yang Bapak lakukan? Apakah Bapak cari dari existing atau buka buat yang besok atau gimana? Kita bisa dua-duanya. Tergantung kemampuan dananya. Kalau dia mampunya existing, kita carikan existing. Kalau inginnya lebih panjang, kita sama-sama cari yang lebih panjang gitu. Nah, di Paramadina seperti itu Mas dulu. Jadi orang bisa milih, saya mau misalnya perusahaan ya. Tadi yang Pak Roy bilang kan, sama orangnya seperti nggak harus buat perusahaannya loh. Yang maunya dia punya higher purpose. Going back to the community gitu kan, tujuannya jelas. Untuk climate change atau memperbaiki lingkungan, kerusakan atau apalah namanya gitu ya, boleh milih seperti itu. Nanti ada jurusan atau prodinya kan, oh berarti ini prodinya itu gitu, contohnya seperti itu. Ada kontrak gitu nggak Pak atau bebas? Ada kontrak. Kalau kontrak setelah itu ya, nah ini ada dua model nih, ini jadi agak panjang ceritanya sedikit ya. Jadi kalau ada yang mau ada yayasan, saya nggak enak nyebutinnya soalnya, itu justru dia dihutangkan, Mas Timi. Loan ya. Loan. Saya pernah terlibat juga soalnya. Loan. Gitu. Sampai ke luar negeri dibayarin, tapi loan. Dengan loan itu dia punya kewajiban.
Contohnya seperti itu. Oke, siap. Ini, Seru nih, Pak. Seru nih ya. Harus dilanjutkan lagi nggak? Harus lanjutkan, Bisa siap. 1 jam nih, harus Enggak, 2 karena jam. ini buat kepentingan orang banyak, bukan kepentingan kita aja nih. Iya, benar-benar. Kalau saya siap Pak Mas Budi. Tim ya. Saya Pertamina siap kalau ini ya untuk Benar. kolaborasi. Oke. Nah, Pak Roy. Silakan, Pak Budi. Iya, silakan. Untuk menutup kita, Pak Budi. Ini seperti biasa closing statement, Mas No. Timi, untuk supaya membakar semangat, membangun semangat bagi teman-teman kita di luar sana untuk tetap membantu menggalang dana nih bagi saudara-saudara kita yang kurang beruntung gitu ya. Meskipun tadi Masnya bilang, aduh saya cuma punya duit gaji saya sekian gitu ya. Iya. Gimana caranya? Nah, gimana caranya supaya mereka yang tadi Masnya bilang kan, manusia dilahirkan pada dasarnya baik kan gitu Iya. kan. Iya. Nah sekarang gimana menyalurkan kebaikan ini? Kan orang bilang katanya berbuat baik itu lebih susah pada berbuat jahat kan gitu kan. Kalau berbuat jahat gampang, flexing aja. Udah jahat, ya kan? Pamer kekayaan segala macam gitu kan. Iya. Nah, tapi berbuat baik ini kan susah banget, ya kan? Karena Iya. kita ngerti caranya, gimana caranya. Nah, gimana Mas supaya mendorong jiwa sosial itu supaya tetap dijaga, bahkan ditingkatkan gitu ya, dengan apapun lah yang kita punya gitu. Jadi saya sempat punya keberuntungan bertemu langsung sama salah satu ulama namanya Gus Baha, Pak. Gus Baha, dan waktu itu salah satu pertanyaan Gus Baha yang saya sangat masih ingat adalah kalau kita sedekah harusnya yang berterima kasih yang memberi atau yang diberi ya gitu. Nah, respon awal saya pasti yang diberi dong, makasih ya saya sudah dibantu gitu. Tapi beliau mengingatkan kembali bahwa sebenarnya harusnya yang memberi yang berterima kasih gitu. Karena yang memberi ini kan sebenarnya menitipkan amalnya gitu kan untuk dibawa ke afterlife gitu ya. Dan yang diberi itu sudah dengan rendah hati mau menerima amalan tersebut untuk nanti diteruskan gitu kan. Nah, jadi itu sih menurut saya kayak perspektif yang sangat penting ya. Dan ini terlepas dari kita bisa ya. Maksudnya kita bisa hanya salah satu cara aja untuk kita berbagi, tapi di luar sana tentu banyak cara-cara lain. Dan ini universal juga, nggak hanya di Islam saya yakin. Saya kalau ngelihat Buddha Seci itu juga saya terharu banget kalau ngasih bantuan kan dia merunduk gitu kan Pak, karena dia percaya bahwa kalau menurut mereka kan karma baik gitu ya, jadi itu akan berlanjut terus-menerus di kehidupan berikutnya, dan tentu di ajaran-ajaran lain ini kan ajaran universal gitu. Jadi itu aja mungkin Pak. Jadi saya ngerasa banyak teringatkan dan belajar dari pengguna-pengguna kita bisa sendiri, dari penggalang dana kita bisa sendiri, karena ya banyak kebaikan yang terjadi dan banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari setiap kebaikan itu. Baik, terima kasih Mas Timi kehadirannya, sharingnya juga terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua yang udah nonton. Ini juga merupakan bagian dari kebaikan yang ingin kita sebarluaskan. Siapa tahu dari menonton ini kita semua tergerak untuk membantu sesama gitu ya. Berapapun yang kita mampu, berapapun yang kita bisa. Sebelum kita tutup, karena ini kita masih dalam bulan suci Ramadan, tentu saja kita semua di sini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima dan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, seperti biasa, ini bukan sesi yang terakhir, karena bulan depan itu akan ada sesi-sesi lain bulan depan. Dan Mas Timi, kami selalu mengadakan setiap bulan sebagian dari menyebarkan kebaikan tadi, free, tidak bayar. Ya, rekaman ini akan kami tayangkan ke YouTube semata-mata supaya semua orang bisa nonton. Jadi yang bisa nonton pada hari ini bisa nonton di YouTube. Oleh karena itu, bagi yang nonton hari ini atau hari kemudian, tolong juga sampaikan kepada teman-teman, saudara, keluarga yang belum nonton supaya nonton. Ya, channel kami namanya seperti tertulis di background kami 2L4U gitu ya. Silakan di subscribe ya supaya kita juga lebih semangat menghadirkan konten-konten yang lebih bermanfaat seperti ini. Kemudian terakhir, karena kita masih dalam masa pandemi, tentu saja pesannya adalah, apalagi bulan puasa nih, selalu menjaga kesehatan gitu ya.
masih berlaku protokol kesehatan, ya sedapat mungkin kita jaga protokol kesehatan dan menerapkan apa yang disebut sebagai pola hidup bersih dan sehat. Saya kira demikian sesi ini. Terima kasih banyak Mas Timi, terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi di sesi kami berikutnya. Salam sehat, penuh semangat. Terima kasih. Terima kasih Mas Timi. Terima kasih banyak.